Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 18 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 27 April 2024. Kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pekan keempat, membaca kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, pokok-pokok dasar keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama, kumpulan ulama terpercaya, Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili dan Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Salih bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid Bintang Sunnah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab yang pertama, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih di dalam pasal yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, dan masih di dalam pembahasan yang ketiga, al-mabhatul tsalis
himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terpilih, terhadap tauhid. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas subtopik pembahasan yang ketiga. Subtopiknya adalah yang kedua, yaitu tentang at-tamaim, yaitu al-matlabu tsani at-tamaim. Saya akan baca apa yang disebutkan oleh penulis. Al-alif ta'rifuha at-tamaimu jam'u tamimatin wa hiya ma yu'allaqu 'ala al-'unuqi wa ghayrihi min ta'widhatin aw kharazatin aw 'idhamin aw nahwiha li jalbi naf'in aw daf'i dharrin. وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. بسم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberikan kepada para penulis dan kepada masyarakat. Perkataan penulis yang artinya definisi tamimah. Tamimah ialah sesuatu yang digantungkan di leher atau anggota badan lainnya yang berisi jambi-jambian, kerang-kerang, tulang-tulang dan yang seumpamanya dengan tujuan meraih manfaat atau keuntungan atau mudarat malapetaka. Orang Arab di zaman jahiliyah dahulu biasa menggantungkan pada anak-anak mereka dengan tujuan memelihara mereka dari al-ain atau penyakit yang disebabkan oleh pandangan berdasarkan sangkaan mereka yang batil. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tamaim adalah sesuatu yang dikalungkan. Tamaim jamak dari tamimah, sesuatu yang digantungkan, dikalungkan, dipakaikan pada leher atau selainnya. Selainnya berarti pergelangan tangan, pergelangan kaki, atau lengan, atau perut, atau dada, atau di zaman sekarang tamimah lebih luas lagi penggunaannya, sesuatu yang digantungkan pada sesuatu, seperti di rumah, pada mobil, di kamar, di warung, di toko, lebih luas lagi penggunaannya. Yang digantungkan apa? Yaitu berupa ta'wizat. Ta'wizat artinya adalah permintaan-permintaan perlindungan, atau kharazat. Kharazat artinya seperti jimat-jimat, atau idham seperti tulang-tulang dan semisalnya. Tujuan dari penggantungan ini untuk mendapatkan manfaat atau menahan kemudaratan. Nah, kalau seandainya ada orang mengalungkan kalung bukan untuk meminta manfaat atau menahan mudarat, maka tidak termasuk di dalam tamimah atau tamaim. Kalau seandainya ada orang meletakkan foto ulama saleh misalkan, yang dianggap saleh, diletakkan untuk hanya sekedar mencintai seorang alim tersebut, maka ini tidak dianggap tamimah. Yang dianggap tamimah adalah dengan tujuan li jalbi naf'in aw daf'i dhurrin, untuk mendatangkan kebaikan seperti harta, tahta, wanita, atau daf'i dhurrin, untuk mencegah keburukan seperti penyakit, musibah, kemiskinan, kebakaran, dan segala macam musibah. Inilah yang disebut dengan tamimah.
Ya, inilah yang disebut dengan tamimah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat mungkin bisa gambar-gambarnya yang seperti ini. Saya ambilkan beberapa. Nah, ini termasuk dari tamimah. Ya. Ini termasuk dari tamimah. Bisa dipakai pada manusia, bisa dipakai pada binatang. Ya. Dan awalnya orang Arab memakaikannya pada anak-anak. Tujuannya untuk mencegah anak-anak tersebut terkena penyakit ain atau mata yang hasad, yang mendatangkan keburukan apabila sesuatu dilihat oleh mata tersebut. Akan tetapi kemudian penggunaan tamimah menjadi lebih besar dan lebih luas, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menahan kemudaratan atau mendatangkan kebaikan. Baik itu kemudaratannya penyakit ain atau musibah-musibah lainnya. Baik itu kebaikan, mendatangkan kebaikan seperti meminta rezeki, meminta kesehatan, meminta anak dan seterusnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita perhatikan penjelasan para ulama rahimahumullah taala tentang tamimah, maka tamimah masuk ke dalam syirik asghar yang berupa perbuatan. Tamimah masuk ke dalam syirik asghar yang berupa perbuatan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, saya akan bacakan beberapa penjelasan para ulama dari kitab Gharibul Hadits. Di antaranya Imam Ibnul Jauzi berkata, "Inna tamaima minasyirik." Sesungguhnya tamimah termasuk dari kesyirikan. Wa hiya kharazatun, dan dia adalah jimat-jimat. Kanatil Arabu tu'alliquha 'ala sibyan. Dahulu orang-orang Arab menggantungkannya, mengalungkannya pada anak-anak kecil. Yattaquna bihal 'aina biz'amihim. Mereka mencegah anak-anak kecil dari penyakit ain dengan sangkaan mereka. Penyakit ain tersebut maksudnya adalah penyakit yang disebabkan oleh mata yang hasad. Seorang bawa anak keluar rumah, kemudian dilihat oleh seseorang. Anak tersebut akhirnya sakit, panas, tidak ada sesuatu yang menyebabkannya kecuali dengan mata yang melihatnya tadi, setelah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Falamma aradu daf'al maqadir bidzalika kana syirkan. Lihat penyebabnya. Maka ketika mereka ingin menahan takdir-takdir dengan hal itu adalah sebuah kesyirikan. Dari sisi mana? Yaitu menjadikan gantungan-gantungan tadi, jimat-jimat tadi sebagai sebab untuk menahan kemudaratan. Padahal syariat Islam belum menjadikan gantungan-gantungan tersebut sebagai sebab. Itu penjelasan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Kemudian penjelasan dari Al-Imam Ali Al-Qari' rahimahullah di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih. Beliau mengatakan, wal muradu biha at-ta'awidh allati tahtawi ala ruqal jahiliyah min asma'i syayatin wa alfadhin la yu'rafu ma'naha. Nah,
ini juga yang menyebabkan tamimah adalah kesyirikan. Karena di dalam tamimah itu tertulis nama-nama syaitan dan lafaz-lafaz yang tidak dipahami maknanya. Ini yang membuat kepada kesyirikan. Di dalam jimat-jimat tadi tertulis nama-nama syaitan atau tulisan-tulisan yang tidak dipahami maknanya. Kemudian beliau mengatakan, fa abtalahu Allahul Islam. Islam membatalkan perbuatan ini, menghilangkan, memerangi perbuatan ini. Kenapa? Li'annahu la yanfa'u wa la yadfa'u illa Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menahan mudarat kecuali Allah, bukan dengan jimat-jimat tadi. Nah, ini penjelasan tambahan, yaitu bahwa di dalamnya ada nama-nama syaitan atau lafaz-lafaz yang tidak dipahami maknanya. Kemudian penjelasan tambahan lagi dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Berkata Muhammad Hamid Al-Faqi bahwa aslu ma'na al-qiladah ma yudha'u fil 'unuq min al-huli waz-zinah lin-nisa wal hablu yudha'u fi 'unuqi ad-daba lituqada biha wa mithlu dhalika ma yu'alliquhu ba'd an-nas al-yawm 'ala as-sayyarat min surati farqirdin wa nahwiha wa ma yadha'uhu ba'dhum 'ala abwab al-buyut wal hawanit min حدوة حمار أو حصان وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهي عنه أشد النهي وقد يصل إلى الشرك الأكبر عند بعضهم حتى حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضر والسوء. Tamimah di zaman sekarang adalah seperti yang digantungkan pada mobil, dari kadang-kadang ada berbentuk binatang, atau kadang-kadang wewangian yang digantung pada mobil dan bentuknya binatang. Ya. Nah, itu jauhi. Kenapa? Karena Syekh mengatakan di sini karena ini termasuk dari perbuatan kaum jahiliyah yang tercela. Kadang juga ada bebijian, biji-bijian. Ya, pokoknya hal-hal yang digantung. Jauhi, karena itu kebiasaan kaum jahiliyah yang tercela. Bahkan bisa naik kepada syirik akbar apabila diyakini bahwa yang digantung tersebutlah yang bisa menahan mudarat dan keburukan. Nah, ini hati-hati, ini juga tambahan penjelasan. Baik, hukmuha at-tahrim bal huwa naw'un min anwa'i syirk lima fiha min at-ta'alluq bi ghairillah idh la dafi'a illa Allah wa la yutlabu daf'ul mu'dhiyati illa billahi wa asma'ihi wa sifatihi. Nah, yang kedua, hukum tamimah adalah haram. Bahkan ia merupakan salah satu jenis syirik karena mengandung unsur ketergantungan kepada selain Allah. Padahal tidak ada yang dapat menolak bala kecuali Allah. Oleh karena itu tidak boleh memohon bantuan untuk menolak semua yang dapat menyakiti kecuali kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, hukum menggantungkan tamimah adalah haram. Haram artinya ma naha anhu syari' nahyan jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi fa'iluhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras diancam dengan siksa
bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Ini keharaman. Dan kenapa haram? Karena dia termasuk kesyirikan. Dan syiriknya jenisnya syirik asghar. Yaitu syirik asghar itu adalah segala macam kesyirikan yang menghantarkan kepada syirik akbar. Itu namanya syirik asghar. Pengertian syirik asghar adalah segala macam kesyirikan yang menghantarkan kepada syirik akbar. Penggantungan, pengalungan, pemakaian tamimah syirik asghar karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Apabila diyakini bahwa tamimah tersebutlah yang dapat secara tersendiri menahan mudarat, mendatangkan kebaikan, maka dia termasuk dari syirik akbar. Tetapi apabila tamimah tersebut dianggap sebagai sebab yang menjadi sebab tertahannya mudarat, tertahannya keburukan, tetap meyakini Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa, maka ini syirik asghar. Nah, kenapa dia syirik? Karena bergantung kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu sebab yang tidak dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab. Dan bisa naik menjadi syirik akbar kalau benar-benar bergantung qalbunya kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa digantungi untuk menahan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maksudnya seseorang berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أبو داود والحاكم وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي والحاكم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له رواه أحمد والحاكم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك رواه أحمد فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى والشركية التي كانت هي غالب رقى العرب فنهي عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى. Nah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang diam-diam, jimat-jimat dan pelet atau guna-guna adalah syirik. Nah, di sini ada kata-kata jampi-jampian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas termasuk penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kesyirikan adalah ar-ruqa. Dan ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan. Yaitu ruqyah yang minta kepada jin. Minta kepada jin kesembuhan. Ini ruqyah yang ada di dalamnya kesyirikan. Karena asal hukum ruqyah boleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'ridu 'alayya ruqakum." La ba'sa bir-ruqa ma lam yakun fihi syirk. Tampilkan kepada kalian, kepadaku ahli-ahli ruqyah kalian. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Jadi asal hukum ruqyah boleh. Lalu yang disebutkan di dalam hadis ini sesungguhnya ruqyah dan tamimah serta tiwalah adalah syirik. Berarti ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Ruqyah yang terdapat kesyirikan bagaimana? Yaitu ruqyah membaca bacaan dan di dalamnya berdoa kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada jin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi
ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwa ada sekelompok dari manusia meminta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kesusahan. Rahaqa, kesusahan. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah dan tiwalah. Tiwalah artinya adalah ma yuhabbibu asy-syakhsu ila syakhsi, sesuatu yang bisa membuat seseorang menyukai orang lain. Ini namanya tiwalah. Kalau bahasa kita pelet. Ya, pelet agar suka kepada orang lain. Nah, ini adalah kesyirikan karena di dalamnya bergantung kepada selain Allah, meminta perlindungan, penghadangan terhadap kemudaratan kepada selain Allah. Makanya di sini disebut dengan syirik, kesyirikan. Dan kesyirikan di sini dalam bentuk nakirah, syirkun. Ya, al-khabar ala nakirah yufidul umum. Kabar dalam bentuk nakirah menunjukkan kepada keumuman. Keumuman maksudnya adalah bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Kapan syirik asghar? Kalau seandainya dia menjadikan sesuatu dari ruqyah, tamimah dan tiwalah sebagai sebab yang belum dijadikan sebagai sebab, dijadikan sebagai sebab. Ya. Kapan menjadi syirik akbar? Kalau meminta pertolongan, perlindungan, keselamatan kepada selain Allah. Nah, dari Abdullah bin Uqayyim radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu atau jimat, dia akan diserahkan urusannya kepada jimat tersebut. Nah, man, barang siapa? Barang siapa di sini umum, siapa saja, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua, ya, budak, merdeka, orang merdeka, orang budak, siapa saja yang menggantungkan sesuatu, maka di urusannya akan disandarkan kepada sesuatu yang digantungkan tersebut. Nah, ini berarti ancaman ataupun ancaman siksa bagi siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat dengan niatan untuk tertahan mudarat atau mendapatkan kebaikan. Maka ini termasuk ancaman, ya, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, kemudian syai'an di sini menunjukkan kepada keumuman juga. Barang siapa menunjukkan kepada keumuman, siapa saja menggantungkan syai'an, sesuatu apapun, baik itu dari tali, benang, atau terbuat dari besi, kayu, atau terbuat dari emas, perak, ya. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwa walaupun tamimahnya berasal dari Al-Quran kecil, memang terjadi khilaf, nanti akan disinggung di sini. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang memakai tamimah kalau tamimahnya berasal dari Al-Quran, apa hukumnya? Khilaf di antara ulama salaf, bahkan di antara para sahabat. Tapi kita lebih condong kepada pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga pendapat ulama-ulama yang lain, bahwa berdasarkan keumuman hadis diharamkan untuk menggantungkan apapun, walaupun itu Al-Quran. Kenapa? Karena saddan lidzari'atit tauhid, menutup untuk menjaga agar tidak masuk ke dalam kesyirikan, sehingga tauhidnya terjaga. Nah, dari
Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis marfu', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan jimat atau tamimah, semoga Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya. Dan barang siapa yang memakai tangkal atau perang karena takut kematian anak, maka semoga Allah tidak akan meninggalkan anaknya kebahagiaan. Baik, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ini adalah juga ancaman dari Rasulullah SAW. Siapa yang memakai tamimah tidak akan selesai urusannya. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya, tidak akan meletakkan ketenangan pada kalbunya, karena dia bergantung kepada wada'ah. Dan wada'ah itu kerang-kerang seperti ini ya. Nah, ini kan banyak sebenarnya di tengah-tengah kita dijual, bahkan termasuk kesenian katanya. Nah, ini jauhi ya untuk membeli yang seperti ini, dengan apalagi diniatkan untuk menahan bala dan musibah. Nah, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan jimat atau tamimah, sesungguhnya ia telah berbuat syirik. Barang siapa yang menggantungkan jimat atau tamimah, sungguh ia telah berbuat syirik. Syirik apa para ikhwan? Syirik kecil. Ya, asalnya syirik apa? Kecil. Kalau ditanya mengapa menjadi syirik kecil, karena menjadikan tamimah sebagai sebab. Menjadikan tamimah sebagai apa? Sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala belum pernah menjadikan tamimah sebagai sebab untuk menahan mudarat atau mendapatkan kebaikan. Nah, itu penyebabnya. Mengapa dia syirik asghar. Dan hadis-hadis yang seperti ini, itulah yang dimaksud oleh para ulama, dia syirik asghar. Karena pengertian syirik asghar itu gini: segala macam syirik yang menghantarkan kepada syirik akbar, satu, dan yang disebutkan di dalam dalil syar'i sebagai perbuatan syirik. Nah, yang disebutkan dalam dalil syar'i sebagai perbuatan syirik. Tadi juga seperti inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirik. Ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Ini kan macam-macam yang disebutkan oleh syariat di dalam dalil syar'i sebagai perbuatan syirik. Maka asal hukumnya dia adalah syirik asghar. Ini juga man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kalau antum ditanya syirik apa ini, maka jawabannya adalah syirik asghar asalnya. Ya, kenapa? Karena tadi syirik asghar disebutkan oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Dan dia bisa naik menjadi syirik akbar kalau dia berdoa kepada sebab tadi, atau dia meyakini sebab inilah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Nah, naik dia jadi syirik asghar. Nah, semua nas atau dalil tersebut dan yang semakna dengannya mengandung peringatan untuk menjauhi jampi-jampian syirik yang pada umumnya terdapat pada jampi-jampian orang Arab dahulu. Oleh sebab itu jampi-jampian tersebut dilarang karena mengandung unsur syirik dan ketergantungan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, kemudian saya ingin menyinggung tentang masalah qalbu di sini. Kita sering sekali belajar tentang tauhid dan syirik, tapi kita belajarnya syirik akbar, tidak belajar tentang syirik asghar atau tidak dikaitkan dengan qalbu.
contoh misalkan hadis tadi, seperti man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka urusannya disandarkan kepada apa yang ia gantungkan. Oke, yang antum dalam benak antum apa sekarang? Bergantung kepada jimat. Tapi jangan lupa urus juga kalbu kita yang sudah ngaji tauhid ini. Jangan bergantung kepada makhluk, bergantung kepada atasan, bergantung kepada orang kaya, bergantung kepada kolega kaya. Jangan bergantung kepada makhluk, karena masuk ke dalamnya syai'an umum. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, termasuk di dalamnya bergantung kepada manusia. Orang menengah ke bawah kalau sudah berhadapan dengan orang yang diluaskan rezekinya, nunduk-nunduk, ya, kemudian sangat hormat. Nah, tidak ada yang perlu ditunduki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada tadi perkataan yang saya baca, perkataan dari Imam Ibrahim ibn Adham yang berbunyi, man akhraja al-khalqa min qalbihi yastarihu rah. Siapa yang mengeluarkan makhluk di dalam kalbunya, maka dia akan damai, tenang, aman, nyaman hidupnya. Ada sampai orang kadang-kadang nelfon orang yang diluaskan rezekinya atau yang punya jabatan, padahal lewat telepon tuh. Saya diceritakan oleh orang nih, lewat telepon. Artinya yang menelpon itu kan nggak tahu, yang ditelepon tuh sampai nunduk-nunduk. Iya, nunduk-nunduk. Saking dia takutnya terhadap jabatan si fulan tersebut. Betul apa betul? Ada seperti itu. Ya, dan itu termasuk dalam urusan tauhid qalbu masalahnya. Kalbu kita belum bertauhid, dan yang kita bahas hanya tauhid syirik akbar saja. Akhirnya kita merasa di awang-awang, oh saya nggak pernah pakai jimat, yang lain rendahan. Padahal sebagian dari orang yang sudah ngaji tauhid kadang-kadang masih menggantungkan kalbunya kepada atasannya, orang yang punya jabatan, bahkan sampai ditelepon juga. Padahal yang telepon tuh nggak tahu. Kalau seandainya dia nunduk-nunduk, ya, itu urusan tauhid itu. Orang yang ngaji tauhid semestinya tidak bergantung kepada sesuatu apapun, bahkan kepada makhluk. Dalam urusan ingin dapat kebaikan, ingin tertahan mudarat, benar-benar dia mengerjakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Allahumma inni abduk, ya Allah, aku adalah budakmu. Budakmu saja, bukan budak manusia. Wa banu abdik, dan anak dari budakmu. Wa banu amatik, anak dari budakmu yang perempuan. Nasiyati biyadik, nasibku di tanganmu ya Allah, bukan di tangan orang-orang yang diluaskan rezekinya atau yang punya jabatan. Adlun fiyya hukmuk, adil keputusanmu terhadapku. Madin fiyya qada, apa yang engkau tetapkan pasti berlaku padaku. Nah, begitu orang yang bertauhid, kalbunya senantiasa berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, ya, bukan kepada makhluk. Nah, ini sama kalau seandainya kita sedang punya urusan apa gitu, punya sesuatu apa gitu, berhadapan dengan orang yang diluaskan rezekinya, wah sikapnya udah beda itu, ya, sikapnya sudah berbeda. Termasuk di dalamnya nih undangan-undangan saat walimah pernikahan, yang diundang hanya orang kaya, yang miskin di luaran. Makanya kan Rasulullah SAW pernah bersabda, syarrul at'imah
seburuk-buruk makanan adalah walimatul urus, makanan yang dibuat saat resepsi pernikahan. Karena yang diundang hanya orang-orang yang punya jabatan, orang kaya, dan orang-orang yang di bawah menengah ke bawah itu tidak dianggap, karena tidak dianggap menguntungkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Bahas masalah qalbu dikaitkan dengan tauhid. Nah, sebagian orang tidak memakai jimat, tidak memakai mengalungkan sesuatu, akan tetapi dia menggantungkan qalbunya kepada makhluk di dalam urusan dunia. Nah, kemudian jim. Wa idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an al-Karim fa hadhihi al-mas'alatu ikhtalafa fiha ahlu al-'ilm fa dhahaba ba'dhum ila jawaz dhalik wa minhum man mana'a dhalik wa qala la yajuzu ta'liq al-Qur'an lil-istishfa' wa huwa as-shawab li wujuhin arba'atin. Awalan umum an-nahy an ta'liq at-tama'im la mukhassisa lil-'umum. ثانيا سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. ثالثا أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. رابعا أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز. Nah. Para ulama berbeda pendapat apabila sesuatu atau jimat yang digantungkan itu berupa ayat Al-Quran Al-Karim. Sebagian mereka ada yang membolehkannya dan sebagian lainnya ada yang melarang. Mereka berkata tidak dibolehkan menggantungkan ayat Al-Quran untuk mendapatkan kesembuhan, dan ini adalah pendapat yang benar karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, larangan menggantungkan jimat bersifat umum. Baik, sebagian mereka mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan boleh. Itu di kalangan para ulama salafus saleh, ya. Perbedaannya di antara para ulama salafus saleh. Jadi ini perbedaan mu'tabar, perbedaan yang dianggap. Karena tidak semua perbedaan, perselisihan dianggap. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran. Tidak setiap khilaf itu dianggap sebagai khilaf yang mu'tabar. Nah, ini masalah menggantung tamimah dengan Al-Quran, khilaf mu'tabar di antara para sahabat, bukan hanya ulama, para sahabat. Seperti misalkan disebutkan oleh Fadilat Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Taisir Al-Azizil Hamid. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah annal ulama min as-sahabati wat tabi'in faman ba'dahum," bahwa para ulama dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka, ikhtalafu fi jawazi ta'liqit tama'im. Mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menggantungkan tamimah allati minal qur'ani wa asma'illahi wa sifatih. Yang mana tamimah itu berasal dari Al-Quran atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Faqala ta'ifah yajuzu dzalik. Sebagian ulama salaf berbeda pendapat. Sebagian ulama salaf mengatakan boleh gantungkan tamimah walaupun itu dari Al-Quran. Wa huwa qawlu Abdullah bin Amr bin al-As wa ghairihi. Wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad wa kadzalika zahiru ikhtiyar Ibn al-Qayyim. Dia adalah pendapat dari Abdullah bin Amr bin As, pendapatnya Aisyah, Abu Ja'far al-Baqir, sahabat Nabi. Kemudian pendapatnya Imam Ahmad, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, ini pendapat ulama yang membolehkan. Wa qala ta'ifah la yajuzu dzalik. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh akan hal itu. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa huwa zahiru
qauli Al-Hudzaifah wa Uqbah bin Amir wa bin Uqaim radhiyallahu anhu. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Uqaim, Uqbah bin Amir, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan sekelompok dari kalangan tabi'i, dan juga sekelompok dari kalangan tabi'i yang merupakan murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa? Wahtajju bihadzal hadits wa fi ma'nahu fa inna zahirahu al-umum la yufarriq baina allati fil Qur'an wa ghairihi. Yang artinya keumuman hadis tadi tidak membedakan kalau yang digantung itu dari Al-Quran atau yang selainnya. Pokoknya sesuatu apapun yang digantung, maka Allah akan sandarkan urusannya kepada yang digantung tersebut. Nah, kemudian di sini disebutkan ada 4 sebab mengapa sampai Al-Quran pun tidak boleh digantung. Nah, alasan yang pertama adalah larangan menggantungkan jimat bersifat umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Yang kedua, untuk menutup jalan atau saddud dzara'i yang dapat membawa kepada menggantungkan jimat yang bukan ayat Al-Quran. Ya, yang pertama yaitu keumuman dalil bahwa apapun, barang siapa yang menggantungkan apapun, di situ tidak ada apa? Tidak ada mukhassis, tidak ada pengkhususan. Apapun dari apapun ini enggak ada. Tidak ada dalil mengkhususkan bahwa Al-Quran boleh, gitu, enggak ada. Kemudian yang kedua, sadduz dzari'ah, dan ini adalah kaidah fikih. Ya, menutup segala macam sarana yang menghantarkan kepada keburukan. Seperti misalkan safar tanpa mahram bagi wanita itu haram karena menutup sarana agar tidak terjadi perzinahan. Ya. Kemudian juga bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram haram. Kenapa? Karena menutup sarana agar tidak terjadi perzinahan. Sadduz dzari'ah namanya. Ini diharamkan, pendapat yang lebih kuat diharamkan menggantungkan apapun, mengalungkan apapun sampai Al-Quran adalah sebagai sadduz dzari'ah, yaitu menahan agar tidak menggantung yang lain. Nanti kalau sudah Quran digantung, yang lain lagi digantung. Ini namanya sadduz dzari'ah. Itu kaidah fikih. Nah, yang ketiga, sungguhnya apabila ayat Al-Quran itu digantungkan, pasti akan mengalami penghinaan atau pelecehan. Misalnya dengan membawa jimat tersebut ketika membuang hajat, ayat salat kecil, istinja dan seumpamanya. Nah, ini juga salah satu penyebab keharaman, yaitu mau tidak mau pasti akan terjadi penghinaan terhadap Al-Quran, perendahan. Karena Al-Quran itu harus di atas. Nah, ini lemari misalkan, itu nggak boleh ada yang di bawahnya Al-Quran. Harus Al-Quran di atas seluruhnya. Tidak boleh ada yang di bawahnya Al-Quran. Harus Al-Quran di atas. Itu termasuk daripada pengagungan terhadap mushaf kitabullah. Nah, yang keempat, sesungguhnya usaha penyembuhan dengan Al-Quran telah dijelaskan dengan cara tertentu, yaitu dengan membacakannya kepada orang sakit. Oleh sebab itu, cara ini tidak boleh dilampaui. Nah, maksudnya tidak boleh dilampaui. Salah satu pelampauan adalah menggantungkannya. Nah, tidak ada di dalam syariat Islam dalil khusus eksplisit yang mana berobat dengan Al-Quran dengan cara Al-Qurannya digantungkan. Kalau masih dikalungkan Al-Quran kecil masih mending. Coba pian di atas kepala diikat sidin. Kalau ditakuni apa sebabnya? Istiswa bil Quran katanya. Berobat dengan Al-Quran. Nah, itu kan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW dan belum ada dalil syar'inya. Nah, maka tidak boleh melampaui dari yang sudah ditetapkan. Nah, al-matlabu tsalits, lubsul halqati wal khayti wa nahwiha. Ini saya lanjutkan karena dia hampir sama dengan tamimah, ya. Nah, bahasan ketiga, memakai halqah dalam ada cincin benang dan sejenisnya. Nah, termasuk dari penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid adalah beliau mengharamkan memakai kalung atau gelang
yang terbuat dari apapun untuk menahan bahaya, menahan mudarat, mendapatkan kebaikan, terlarang. Ini termasuk dari penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Al-alif, al-halqatu qit'atun mustadiratun min hadidin aw dhahabin aw fiddatin aw nuhasin aw nahwi dhalika wal khaytu ma'ruf wa qad yuj'alu min as-sufi aw al-kittani aw nahwihi. Wa kanat al-'arabu fil jahiliyyati tu'alliqu hadha wa mithlahu lidaf'i ad-durri aw jalbi an-naf'i aw ittiqa'i al-'ayni. Wallahu ta'ala yaqul qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Az-Zumar al-ayah الثامنة والثلاثون. ويقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Al-Isra al-ayah السادسة والخمسون. Yang dimaksud dengan gelang atau halqah di sini adalah benda yang berbentuk benda yang terbuat dari besi, emas atau perak, tembaga atau seumpamanya. Adapun yang dimaksud dengan gelang adalah yang terbuat dari wol, serat rami atau seumpamanya. Pokoknya gelang terbuat dari apapun. Ada yang gelang terbuat dari akar. Ya, kalau di kita di Kalimantan terbuat dari akar pohon apa gitu. Pohon apa itu namanya biasanya? Pohon gaharu atau pohon apalah gitu ya. Akar hitam-hitam biasanya. Ya, pohon gahar ya Pak ya. Atau dari emas, emas tambah lagi karena laki-laki diharapkan pakai emas. Ya, atau dari kuningan. Pokoknya gelang. Tujuannya untuk menahan bahaya, mudarat, penyakit. Nah, ini diharamkan. Sama dengan penjelasan tadi. Nah, orang-orang Arab zaman jahiliyah biasa menggantungkannya dengan tujuan menolak bala, mencapai manfaat, keberuntungan atau menjaga diri dari penyakit ain yang disebabkan oleh pandangan orang dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 38 yang artinya, katakanlah maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah tidak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah tidak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah cukuplah Allah bagiku, kepadanya bertawakal orang-orang yang berserah diri. Kemudian Allah SWT berfirman dalam Al-Isra ayat 56 yang artinya, katakanlah panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil akan haramnya memakai gelang untuk menahan mudarat yaitu surah Az-Zumar ayat 38. Di dalam dalil ini sisi pendalilannya adalah Allah ingin menegaskan bahwa apakah ada yang bisa menghilangkan kemudaratan atau jika Allah menginginkan kebaikan, nggak ada yang bisa. Apakah di sini pertanyaan bukan untuk dijawab, akan tetapi pertanyaan penekanan dan maknanya adalah peniadaan. Artinya tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudaratan. Dan tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kalau seandainya Allah menginginkan kebaikan. Ya. Kemudian hasbiyallah, cukuplah Allah. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya hanya kepada Allah orang-orang bertawakal. Alaihinya didahulukan untuk tauhid. Artinya hanya kepada Allah bertawakal orang-orang bertawakal. Sebenarnya bisa begini. Hendaknya orang-orang bertawakal kepada Allah. Kepadanya diakhirkan. Ini enggak, Allah menyebutkan di awal, alaihi yatawakkalul mutawakkil. Ini juga proses qalbu kita, bertawakal selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, bersandar qalbunya dengan Allah. Tidak bersandar qalbunya kepada sebab,
Ya, sebab modal besar, akhirnya dia yakin dagangannya, usahanya lancar, lupa bersandar kepada Allah yang melancarkan usaha atau dagangannya. Nah, ini penting. Orang yang bertauhid semestinya tidak bersandar kepada sebab, tetapi bersandar kepada yang menjadikan sebab itu manjur. Ya, obat, orang sakit minum obat, dianjurkan minum obat, tapi jangan bersandar kalbunya kepada obat, karena yang menjadikan obat itu manjur adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu proses tawakal yang benar. Ya, tawakal yang benar. Begitu juga di dalam urusan berusaha, berdagang. Ya. Nah, وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. Nah. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat sebuah cincin atau harkat yang terbuat dari emas. Beliau langsung bertanya, apa ini? Laki-laki tersebut menjawab, ini adalah pelangkah dari sesuatu penyakit yang dapat memakan urat, al-wahinah. Lalu ia, Nabi SAW bersabda, tanggalkanlah saja dia, karena sesungguhnya ia tidak membuatmu kecuali bertambah lemah. Sesungguhnya jika kamu mati dalam keadaan memakainya, kamu tidak akan bahagia selamanya. Baik. Nah, ini dalil yang kedua yang dibawakan, atau dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Beliau tidak membiarkan orang yang memakai jimat, halqah, gelang, baik dari emas atau perak atau besi atau dari benang untuk menahan mudarat. Beliau tidak biarkan. Bahkan beliau memerintahkan untuk dipotong. Umbudha, lepaskan, jangan sampai engkau memakainya. Nah, kalau engkau meninggal dalam keadaan memakainya, engkau tidak akan bahagia selamanya. Makanya benar, kunci kebahagiaan, keselamatan adalah tauhid. Ya, orang yang bertauhid dia akan bahagia di dunianya sebelum di akhiratnya. Nah, wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Nah, dan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa ia pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat benang atau jimat sebagai penangkal. Melihat itu beliau langsung memotongnya selain membacakan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan bersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Nah, ini namanya athar. Athar bukan hadis, tapi athar. Athar itu artinya perbuatan sahabat atau perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman melihat orang memakai gelang, jimat, kemudian beliau potong. Nah, ini kan mencegah kemungkaran dengan tangan secara langsung. Perbuatan ini tidak bisa semua orang melakukannya. Kalau pian melihat ada orang, ada warung makan, meletakkan foto orang saleh dengan niatan agar lancar, agar laris, ya. Kemudian pian cabut langsung. Nah, itu nanti jadi kemungkaran di tengah masyarakat, ya, akhirnya kericuhan terjadi. Nah, Hudzaifah melakukan ini karena beliau sahabat Nabi, beliau sekretaris pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang berilmu, bahkan kalau tidak salah beliau adalah termasuk penulis wahyu, berhak beliau melakukan ini. Nah, beliau orang alim yang terpercaya.
Ya, tapi asal hukumnya memang harus dicegah akan kemungkaran ini. Cuma apakah dengan langsung dengan tangan atau hanya dengan lisan atau minimal dengan qalbu. Maka tidak boleh seseorang menggunakan dengan tangan secara langsung. Lihat kapasitas dirinya. Nah, kemudian ketika memotong tersebut, jimat tersebut, maka Hudzaifah bin Yaman membaca ayat surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mensyirikkan Allah. Artinya mereka mengaku beriman, tapi praktek-praktek yang mereka lakukan bertentangan dengan keimanan mereka. Dan di sini Hudzaifah bin Yaman memakai ayat kesyirikan akbar untuk syirik asghar. Memakai ayat syirik akbar untuk syirik asghar. Kenapa? Karena keumuman tentang kesyirikannya. Baik. Ba hukmu lubsi al-halqati wal khayti wa nahwi dzalik. Muharramun fa in i'taqada labisuha annaha mu'athiratun bi nafsiha bidun Allah fa huwa musyrikun syirkal akbar fi tauhidur rububiyyah. لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى عما يشركون تعالى الله عما يشركون. Nah. B. Hukum memakai halqah, benang dan semisalnya. Hukum memakainya adalah haram, dan jika orang yang memakainya meyakini bahwa benang tersebut dapat berpengaruh dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, berarti ia telah melakukan sebuah kesyirikan besar dalam bidang tauhid rububiyah. Karena dengan demikian ia telah berkeyakinan adanya pencipta yang mengatur alam bersama Allah. Maha tinggi Allah tidak ada yang berbeda. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Dan ingat, kalau berbicara hukum berarti bicara hukum fikih. Ya. Hukumnya haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras. Dan jenis perbuatannya adalah kesyirikan. Nah, saya ingin mengungkap ada kemarin syubhat, video syubhat gini. Ada seorang alim besar yang dianggap alim gitu ya, besar. Dia mengatakan bahwa urusan bertawassul dengan Allah, dengan selain Allah, kalau itu hanya pembicaraannya halal haram, maka tidak usah terlalu kencang-kencang. Beda kalau seandainya berbicara tentang tauhid syirik. Nah, kita katakan ini keliru dalam penempatan istilah tawassul dengan cara berdoa kepada orang yang sudah mati haram. Kenapa? Karena dia syirik akbar. Nah, gitu pemahaman atau pernyataan yang lebih tepat. Adapun pernyataan tawassul kalau pembicaraannya hanya antara halal dan haram, berarti urusan fikih. Wah, berarti bukan urusan tauhid syirik. Enggak, salah. Pernyataannya keliru. Tawassul dengan cara berdoa kepada orang yang sudah mati, sesuatu yang tidak disanggupi pengabulannya kecuali oleh Allah, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Dan kenapa? Karena dia adalah perbuatan syirik akbar. Paham ini ya para ikhwah? Jadi kadang-kadang kalau urusan halal haram mah gampang, itu kan urusan fikih. Kalau urusan fikih bisalah kita berbeda pendapat. Enggak bisa. Kalau haram karena dia syirik akbar, maka tidak bisa kita berbeda pendapat. Harus itu adalah syirik akbar. Nah, ini para ikhwan. Jadi hukumnya haram. Dan jika yang menggantungkan gelang meyakini bahwa gelang itulah yang bisa memberikan kebaikan atau menahan kemudaratan dengan sendirinya tanpa kuasa Allah, maka ini naik dari syirik asghar menjadi syirik akbar. Tapi ingat sekali lagi, urusan kita yang sudah lama ngaji tauhid ini, oke, kita sudah tidak
memakai kalung, gelang untuk jimat. Tapi kadang-kadang menjadikan manusia sebagai jimat kita, bersandar kepada manusia. Ya, kalau seandainya bertemu dengan orang yang punya jabatan, seakan-akan dia bisa menolong hidup kita, ya, bersandar kepadanya. Bahkan kadang-kadang berani ninggalin sholat karena yang punya jabatan juga ninggalin sholat. Nah, ini tidak boleh, ya para ikhwan. Nah, di sini penting, kalau ada orang meyakini bahwa jimat-jimat gelang-gelang tadi adalah bisa memberikan kebaikan dengan sendirinya tanpa kuasa Allah, maka ini syirik akbar. Syirik di dalam rububiyah. Ya, syirik di dalam apa? Rububiyah. Kenapa? Karena meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in i'taqada anna al-amra lillahi wahdahu wa annaha mujarradu sababin walakinahu laysa mu'athiran fa huwa musyrikun syirkan asghar li'annahu ja'ala ma laysa sababan sababan wal tafata ila ghairi dhalika biqalbihi wa fi'luhu hadha dhari'atun lil-intiqal lisyirkil akbar. Idza ta'allaqa qalbuhu biha wa raja minha jalban na'ma'i aw daf'ad bala'i. Nah. Dan jikalau ia hanya berkeyakinan bahwa semua urusan kembalinya kepada Allah semata, sedangkan benda-benda tersebut hanya sekedar penyebab dan tidak berpengaruh apa-apa, berarti ia telah melakukan suatu syirik kecil. Karena dengan itu ia telah menganggap sesuatu yang bukan penyebab sebagai sebab, serta berpaling dengan hatinya kepada sesuatu yang bukan sebab. Perbuatannya ini merupakan sarana yang dapat menjerumuskannya ke dalam syirik besar, yaitu di saat hatinya bergantung kepada jimat-jimat tersebut seraya mengharapkan kenikmatan dan perlindungan dari mara bahaya. Nah, ini bedanya. Kalau dia memakai jimat, dia hanya meyakini jimat itu adalah sebab. Dia tetap meyakini Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Jimat itu adalah sebab saja, katanya. Maka ini syirik asghar. Apa syirik asgharnya? Karena disebutkan oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Yang kedua, bersandar dengan sebab yang belum dijadikan sebab dalam syariat Islam. Ya. Dan dia bisa naik menjadi syirik akbar kalau meyakini bahwa sebab inilah yang mengatur, mencipta dan berkuasa. Alhamdulillah selesai subtopik pembahasan yang ketiga dari pembahasan yang kedua, yaitu penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid, yaitu diharamkan untuk memakai tamimah dan juga diharamkan untuk memakai gelang-gelang untuk menahan mudarat dan keburukan. Wallahu a'lam. Apa itu? Silakan baca. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya saya ikutan pengajian yang baca tawasul hadiah, tapi saya tidak meyakini hal itu. Cuma di lingkungan saya enggak ada lagi pengajian seperti itu. Kalau kajiannya saya ambil yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan apakah yang saya pelajari? Tidak boleh seseorang masuk ke dalam sebuah acara atau perkumpulan yang di dalamnya melakukan tawassul syirik. Tawassul syirik itu bagaimana? Seseorang meminta kepada makhluk, baik yang sudah mati atau yang masih hidup, sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Itu namanya tawassul syirik. Menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta rezeki, minta anak, minta ketenangan hati, minta harta, tahta, wanita, ya. Tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka ini tawassul syirik. Tidak boleh dia hadir di majlis itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan sungguh telah diturunkan di dalam Alkitab bahwa jika Allah Subhanahu wa taala disyirikkan di dalamnya atau ayat-ayat Allah dihinakan di dalamnya, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, masih banyak majelis-majelis ilmu yang lain. Apalagi kalau seandainya memang jauh dari majelis ilmu secara nyata, offline, dia bisa online. Ya, di pengajian-pengajian yang memang mengajari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, saya bertanya bagaimana undangan kembali ketika akan melaksanakan Maulidul Urus? Apakah yang diundang hanya orang miskin supaya acara tidak tercela? Dan bagaimana misalkan golongan undangan seperti adanya tempat VIP untuk undangan khusus? Bukan harus mengundang orang miskin, tapi jangan dibedakan antara orang miskin dengan orang kaya. Walimatul urus, walimah itu artinya makanan yang dibuat. Al-urus artinya adalah pernikahan, makanan yang dibuat karena pernikahan, itu artinya walimatul urus. Makanya diterjemahkan dalam bahasanya resepsi pernikahan, itu namanya walimatul urus. Nah, makanan itu dibagikan kepada siapa saja dari kaum muslimin, bahkan dari para kerabat, ya, tidak membedakan antara yang miskin dan yang kaya. Wallahu a'lam. Darah seorang muslim haram ditumpahkan. Di sisi lain ada hadis yang merintahkan untuk memerangi Khawarij, di mana pendapat yang kuat bahwa Khawarij adalah muslim. Bagaimana memahami hal ini yang seakan ada konflik? Apa di awalnya? Darah seorang muslim adalah haram ditumpahkan. Namun di sisi lain ada hadis yang memerintahkan untuk memerangi Khawarij, padahal dia adalah muslim. Bagaimana memahami kontradiksi? Ada pengecualian. Setiap hukum ada pengecualian. Pengecualian berhak dikecualikan berdasarkan dalil. Ya, kita diharamkan untuk membunuh kaum muslimin, sedangkan kita diperintahkan untuk membunuh orang-orang khawarij, para pemberontak. Nah, itu pengecualian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberitahukan diharamkan untuk memerangi kaum muslimin, ya, yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, diharamkan untuk diteteskan darahnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkan untuk memerangi kaum khawarij. Fa idza wajadtumuhum faqtuluhum qatla'an. Kalau seandainya kalian mendapati mereka, maka perangi mereka sebagaimana Nabi memerangi kaum 'Ad. Nah, itu tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, kemudian karena terjadi khilaf mu'tabar tentang menggantungkan Al-Quran, lalu bagaimana sikap kita kepada orang yang mengambil pendapat boleh menggantungkan Al-Quran sebagai orang? Apakah ada sikap toleransi sebagaimana khilaf tidak mu'tabar ini? Ya, kita katakan terjadi khilaf, akan tetapi kita memilih pendapat yang diharamkan. Kalau khilaf mu'tabar seperti itu, terjadi khilaf. Wallahu a'lam. Berikutnya yang terakhir, bagaimana dengan orang yang memakai benda-benda seperti kerang, akar kayu dan sebagainya, namun hanya sebagai perhiasan kerajinan tangan, tidak ada tujuan dijadikan sebagai jimat? Lebih baik dijauhi. Karena tadi dia akan menggantungkan yang lain, dia akan meyakini yang lain, dan lebih utama lagi itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Di sekolah dulu ada pernyataan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Apa benar itu? Allahu a'lam. Di acara walimahan apa dibenarkan menaruh kotak untuk menaruh uang amplop? Apa hukum uang tersebut bagi yang punya acara walimah? Ini termasuk daripada minta-minta kepada orang dan dijauhi. Tidak boleh minta-minta kepada orang. Bolehkah kita makan di tempat yang digantung foto orang yang dianggap soleh di dalamnya? Jawabannya boleh, karena kita tujuannya makan, bukan untuk bertabarruk ataupun meyakini jimat tersebut.
Nabi Muhammad SAW saja bersosial dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka orang-orang musyrik, ahlul kitab. Ya, boleh. Wallahu a'lam. Apakah merasa lebih aman dengan pekerjaan tetap semisal berprofesi sebagai ASN termasuk dalam kesyirikan? Maka jawabannya, seseorang bersandarnya kepada Allah, bukan bersandarnya kepada pekerjaan. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam urusan rezeki, ya. Hukum memakai cincin, jawabannya boleh bagi baik laki-laki ataupun perempuan. Cuma kalau laki-laki dengan perak sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagian ulama, dan kalau perempuan boleh dengan perak dan emas. Wallahu a'lam. Asalkan penggunaan cincin tadi bukan untuk tamimah ataupun jimat yang diyakini bisa menahan mudarat. Saya pernah mendengar bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj ketemu mendengar goresan pena takdir, yang ingin saya tanyakan, apakah ada penulisan takdir lagi setelah takdir yang ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Bagaimana cara memahami hadis tersebut? Saya tidak tahu ada hadis yang menyebutkan akan hal itu, dan ketidaktahuan saya bukan berarti tidak ada, karena keterbatasan ilmu. Akan tetapi jika memang ada hadisnya bahwa saat Mi'raj Nabi Muhammad SAW mendengar Sari'ul Qalam atau Qari'ul Qalam, yaitu penulisan pena, maka tidak ada pertentangan antara bahwa takdir makhluk sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Lauhul Mahfuz, wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan penanya sudah diangkat dan lembaran-lembaran pada Lauhul Mahfuz sudah kering. Ini yang sudah kita harus yakini bersama bahwa itu sudah terjadi. Adapun kalau hadis tadi benar, lagi kalau seandainya benar, ya, maka maksudnya adalah diperdengarkan kepada Rasulullah SAW pergerakan penanya. Tapi tentang urusan takdir sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi berdasarkan hadis yang sahih. Bukan berarti tertulis lagi takdirnya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, antum tahu nggak tahu, la yanfa' wa la yadur, ya. Ya, ada pertanyaan yang lebih layak untuk ditanyakan. Kenapa bertanya untuk sesuatu yang hal gaib yang kita tidak terlalu penting untuk mengetahuinya? Ya. Yang penting yang kita yakini adalah takdirmu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Selesai. Ya. Jangan terlalu ta'ammuk di dalam pertanyaan yang seperti ini. Taib, kalau seandainya kita tahu jawabannya, apa kemudian? Ada manfaatnya untuk kita? Paham nggak maksud saya? Ya. Nggak merubah keyakinan kita bahwa itu takdir sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya jangan dibiasakan otak kita untuk bertanya yang seperti itu. Artinya juga bertanyalah untuk karena ingin mengilmui sesuatu yang bermanfaat, bukan karena iseng nanya. Kira-kira Ustaz tahu nggak ya? Nggak boleh di dalam dunia majelis ilmu, ya, nggak boleh. Tapi bertanyalah untuk memang saya ingin dapat ilmu, bukan iseng nanyanya. Apa hukum menggantungkan tulisan Muhammad dan Allah di dinding rumah seperti di rumah-rumah zaman sekarang? Nah, ini bagus pertanyaan seperti ini. Memang karena ingin mengetahui hukumnya, ya. Maka jawabannya adalah tidak perlu sebenarnya menggantungkan itu, karena belum ada di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in dan para imam. Tapi kalaupun tergantungkan, maka salah satu adabnya adalah tulisan Muhammad SAW tidak disejajarkan dengan lafzul jalalah, dengan tulisan Allah SWT. Tapi tidak perlu untuk digantungkan.
Mohon penjelasan makna Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segala sesuatu. Kalau kaligrafi yang digantung di dalam rumah yang biasanya digantung di dinding atau rumah atau di atas pintu, apakah itu termasuk kesyirikan? Kaligrafi apa dulu isinya? Ya. Kalau isinya adalah tulisan-tulisan yang tidak dipahami maknanya atau rumus-rumus yang tidak dipahami maknanya, maka itu adalah tamimah. Tapi kalau kaligrafi adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah, atau ayat-ayat yang lain, maka pada saat itu tidak perlu untuk digantung. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk dipajang, tetapi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita diundang seseorang namun undangan tersebut melakukan bid'ah? Apakah kita harus menolaknya atau menerimanya? Jawabannya tidak boleh duduk di majlis yang ada perbuatan bid'ah di dalam. Sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan tadi. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau kalian duduk juga, kalian berarti persis seperti mereka. Nah, itu bahayanya. Ya. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik, orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.